Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sesuai dengan penglihatan saya, kalau Ibu hari ini kelihatan fresh dan kelihatan penuh semangat. Terima kasih Bapak atas pujiannya dan semoga Bapak pun selalu sehat dan tetap semangat, Pak. Amin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu kalau Ibu sudah meluangkan waktu. Jadi sebelum saya mengamati atau mengobservasi atau supervisi Ibu hari ini, saya ingin tahu dulu apa tujuan utama dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik Bapak, jadi hari ini kebetulan saya ada jadwal mengajar di kelas 3 SDLB. Materinya atau mata pelajarannya itu bina diri, Pak. Nah, di mata pelajaran bina diri ini di kelas tunagrahita sedang. Saya ingin atau istilahnya mengharapkan sekali bahwa anak-anak siswa itu mampu dalam kemandirian, Pak. Kemandiriannya dapat mengenal dan mempraktikkan bagaimana cara mengancing baju, Pak. Oh gitu. Ya. Sangat menarik sekali, Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang paling menantang, pembelajaran yang paling menantang dari siswa kita, Bu? Iya Pak, jadi terus terang untuk siswa tunagrahita sedang yang di kelas saya bimbing ini Pak, mereka itu masih kurang dalam istilahnya nih menggerakkan atau koordinasi motorik halusnya Pak. Nah jadi saya ingin dengan pembelajaran adanya bina diri khususnya mengancing baju, belajar untuk mengancing baju itu anak-anak bisa meningkatkan motoriknya itu Pak. Jadi lebih ke arah pada koordinasi motorik halusnya Pak dan yang pasti harus fokus Pak. Tunagrahita kan biasanya suka tidak fokus Pak. Baik. Jadi kan kata Ibu tadi kemampuan motoriknya kan berbeda-beda nih Bu. Iya, Pak. Nah jadi strategi apa yang Ibu gunakan atau rencanakan untuk mengakomodasi perbedaan itu tadi Bu? Jadi Pak, saya menggunakan strategi pendekatan pembelajaran mendalam karena kebetulan memang ini kan baru selesai Pak kegiatan pelatihan dalam bimbingan yang pendekatan pembelajaran mendalam itu. Jadi saya ingin anak memberikan pengalaman kepada anak-anak, pada siswa terkait pengalaman belajarnya terkait dari mulai dari dia memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi dengan menggunakan media pembelajaran. Medianya ini baju Pak yang sudah saya rancang khusus yang memang agak besar lah istilahnya supaya anak-anak tuh lebih mudah dulu memasukkannya. Bikin sendiri apa beli Bu bajunya Bu? Bikin sendiri Pak di luar ruang biasa. keterampilan menjahit. Luar biasa ya. Bu, mantap ya. Pak. Terima kasih. Nah, jadi Ibu agar observasi kita hari ini lebih bermakna. Iya, Pak. Jadi aspek atau hal apa yang Ibu inginkan umpan balik dari saya, Bu? Baik Pak. Jadi Pak, saya ingin sekali sebenarnya memastikan kepada siswa, pada anak-anak bahwa instruksi yang saya sampaikan atau istilahnya apa yang sudah saya sampaikan itu memang benar-benar bahasanya tuh saya mengeluarkan 100, mereka menerima 100 juga begitu Pak. Jadi tidak terpotong instruksinya sehingga mereka bisa fokus dan melihat kemandirian mereka tuh. Apakah memang di sana terlihat kemandirian mereka? Jadi seperti itu Pak. Mantap. Baik Bu. Jadi kita sepakati Bu ya bahwa kita lebih berfokus pada kejelasan instruksi sama kemandirian siswanya. Betul sekali Pak. Siap Bapak Ibu. Siap Bu. Nah jadi kira-kira jam berapa Ibu masuk Bu? Ini nanti jam ketiga Pak, jam 9. Iya. Baik. Nanti setelah selesai observasi kita melakukan refleksi bersama dan apakah itu sesuai atau tidak Bu ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Nah jadi Ibu bisa silahkan duluan ke kelas. Boleh. Nanti saya akan menyusul. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya duluan ke kelas untuk mempersiapkan. Siap. Izin Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa pesan ibu tadi apa? Ya betul sekali. Di rumah latihan bersama ayah dan bunda untuk belajar memasang kancing baju. Terus pesan yang kedua, nanti kalau istirahat jangan rebutan di kantin ya. Bergantian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bu. Ya. Alhamdulillah, Bu. Tadi sudah mengizinkan saya untuk mengamati atau mengobservasi Ibu. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu saat pembelajaran tadi, Bu? Terus terang saya merasa senang, Pak, karena memang apa ya istilahnya melihat anak-anak itu luar biasa begitu menyambut pembelajaran saya. Walaupun tadi saya lihat masih ada beberapa siswa yang memang kurang fokus, Pak. Baik, Ibu, dari proses pembelajaran tadi, bagian mana yang menurut Ibu yang sudah sesuai dengan harapan Ibu? Ya, yang sudah sesuai tadi antusias anak, Pak. Jadi ketika anak tunagrahita itu, apalagi yang sedang mengikuti pembelajaran dengan antusias, itu sudah cukup luar biasa bagi saya, Pak. Dan mereka kan tadi praktik langsung untuk memasang kancing baju, Pak. Betul, Bu, saya sepakat. Saya juga melihat tadi anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran Ibu. Nah, menurut Ibu kenapa mereka bisa seantusias itu, Bu? Karena mungkin mereka praktik langsung, Pak. Jadi mereka kan melihat barangnya, melihat bajunya tadi ya, medianya kan baju, apalagi baju tadi didesain semenarik mungkin. Yang memang saya tahu anak-anak di sana kan punya kesukaan atau karakter yang berbeda-beda tuh. Ada yang suka Ultraman, ada yang suka apa ya, Naruto. Jadi tadi saya buat desain bajunya seperti itu, tapi berkancing gitu. Jadi mereka tertarik seperti itu, Pak. Betul. Dan yang pasti juga dibimbing satu persatu, Pak, mereka. Iya. Nah, selain antusias juga tentunya anak kita juga tadi ada mengalami kesulitan, Bu, ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira di bagian mana, Bu, anak kita mengalami kesulitan, Bu? Saya menyadari, Pak, mungkin apa ya istilahnya tadi saya memperagakannya, atau mungkin karena diburu waktu, Pak, jadi agak lebih cepat begitu, Pak. Kemudian seharusnya memang sebelum saya masuk ke media yang memang langsung bersentuhan, menurut saya lebih bagus di apa ya istilahnya diperlihatkan dulu videonya. Nah, jadi kan ada videonya anak-anak. Setelah video itu ditampilkan, kemudian anak-anak pun diberikan kartu, Pak. Jadi kartu bergambar yang memang di sana ada terdapat bagaimana cara memasang kancing baju atau langkah-langkah untuk memasang kancing baju itu. Dan nanti kan yang pada saat menggunakan kartu itu saya akan menjelaskan kepada anak itu pelan-pelan gitu, Pak. Baik, Ibu sudah menjelaskan tadi mengenai hambatan atau kendala anak, dan solusinya juga sudah Ibu sampaikan tadi, diantaranya dengan menggunakan kartu tadi, Bu, ya? Iya, menggunakan kartu, menggunakan video juga, gitu. Baik, menurut saya itu ide yang sangat baik, Bu. Kemudian kira-kira langkah konkret apa yang bisa Ibu coba pada pertemuan berikutnya, Bu? Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, Pak. Menyiapkan video dulu, Pak. Video yang menarik, yang sesuai dengan istilahnya tuh keinginan anak, walaupun temanya tetap tentang misalnya temanya diperlukan memasang kancing baju, maka sesuai dengan tema seperti itu, Pak. Kemudian saya juga akan menyiapkan kartu tadi, Pak. Kartu atau itu mungkin dibuat, Pak, nanti, Pak. Dibuat dengan digambar ya, karena sampai saat ini sebenarnya sudah lama ada itu, tapi saya mencari-cari di Grab ini belum ketemu ya, Pak. Jadi mungkin masih insya Allah mudah-mudahan saya bisa membuat dengan media dilukis sendiri, digambar sendiri. Terus yang pasti juga memberikan jeda waktu, istilahnya tidak langsung anak nih seperti ini, tidak, tapi diberikan jeda waktu untuk dia mengingat lagi, karena terus terang kalau anak-anak tunagrahita kan mungkin agak perlu proses, Pak, ya. Seperti itu. Baik, saya sangat mengapresiasi, Bu, dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Apalagi Ibu sudah berniat untuk menyiapkan media ya, Bu, ya. Mudah-mudahan media yang menurut Ibu menarik itu bisa didapatkan, Bu. Cari aja di platform di Shopee atau di mana, atau ini ya, di media-media yang mungkin jualan gitu kan. Ya, jadi memang anak kita ini ya karena keterbatasan perlu media itu tadi. Supaya mereka bisa menyontoh secara langsung mungkin, Bu, ya.
Nah, Ibu kan tentunya setelah mengajar tadi, melakukan proses pembelajaran, Ibu pasti sudah refleksi, Bu ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira kecil saya, Pak. sudah ya, Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira pembelajaran penting apa yang didapat oleh Ibu untuk tadi mengajar siswa kita tadi? Pembelajaran yang paling ini ya, yang saya rasakan itu Pak, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana cara memuliakan anak-anak Pak, memuliakan murid kita Pak. Karena anak-anak kita, terutama ini kan materinya bina diri Pak. Di rumah mungkin orang tua ya perlu bantuan kita, dan kita pun perlu bantuan orang tua untuk terus saling bersinergi. Bagaimana cara memuliakan anak dari hal-hal kecil sendiri Pak. Ketika anak itu bisa mandiri, bisa mengerjakan sendiri, dan kita bisa memberikan pembelajaran itu, bagi saya itu sudah salah satu cara bagaimana untuk memuliakan anak Pak, seperti itu. Dan yang pastinya kan kita sudah tahu ya potensi kelebihan anak-anak kita, anak-anak yang luar biasa, yang istimewa itu Pak. Jadi rasa apa ya istilahnya, oh begini ya salah satu cara ternyata ini untuk memuliakan anak-anak Pak. Demikian Pak. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Bu atas keterbukaannya dan refleksi Ibu, dan itu tentunya menurut saya sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa juga buat Ibu, dan Ibu nanti jangan sungkan-sungkan untuk berdialog seperti ini lagi. Ya, dan Pak, boleh ya Pak? Ya, dan insya Allah saya selalu meluangkan waktu karena demi perbaikan kualitas pembelajaran dan demi anak didik kita juga memuliakan murid. Saya selaku kepala sekolah juga selalu siap ketika dibutuhkan. Ya, terima kasih banyak Pak. Dan mungkin nanti kan ini sudah terjadwal ya Pak ya. Tapi kalau misalkan saya meminta, memang sudah ada kolaborasi dengan rekan sejawat juga. Dan kalau seandainya saya minta observasi lagi dengan Bapak, bisa ya Pak, tapi Siap. di kelas yang berbeda gitu Pak. Nanti kalau memang ini saya lihat jadwal Ibu aja ya. Jadi nanti saya akan menyesuaikan kapan saya bisa untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak.